Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas mengenai a total cost for a training program atau total biaya untuk suatu program pelatihan. Kami dari jurusan Matematika Universitas Andalas dengan mata kuliah Pemodelan Matematika tahun 2021 dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mahdifan Syafwan. Kami dari kelompok 2 kelas A yang beranggotakan Sukma Khairani Syahnan, Riko Lolivic, Ranti Dwiwanata Putri, Ayu Pratiwi, dan Pina Marnal Fitri. Masalah proyek. Pada aplikasi ini, kami menggunakan model matematika untuk menghitung total biaya optimum dalam suatu permasalahan pada program pelatihan. Maka, digunakanlah konsep kalkulus diferensial atau turunan untuk menentukan interval waktu antara program pelatihan agar menghasilkan total biaya minimum. Model diasumsikan bahwa permintaan untuk peserta pelatihan konstan, biaya pelatihan tetap, dan sekelompok peserta pelatihan diketahui, serta orang yang terlatih tetapi tidak ada pekerjaan yang tersedia akan dibayarkan jumlah tetap per bulan. Model tersebut menggunakan variabel sebagai berikut: D permintaan peserta per bulan, N jumlah peserta per batch, C1 biaya tetap untuk melatih sekelompok peserta pelatihan, C2 biaya marginal pelatihan per peserta pelatihan tiap bulan, C3 gaji yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta pelatihan, M interval waktu dalam beberapa bulan antara kelompok, T lama program pelatihan dalam beberapa bulan, ZM total bulanan biaya pelatihan program. Menurunkan model, total biaya pelatihan yang diberikan oleh sekelompok peserta pelatihan C1 ditambah N dikali T dikali C2 di mana N sama dengan M dikali D, sehingga total biaya per batch adalah C1 ditambah M dikali D dikali T dikali C2. Dengan demikian, peserta pelatihan yang tidak mendapatkan pekerjaan pada bulan pertama dirumuskan dengan N dikurang D, dan yang tidak mendapatkan pekerjaan pada bulan kedua dirumuskan dengan N dikurang 2D, sehingga total biaya sebesar N dikurang D dikali C3 pada bulan pertama dan N dikurang 2D kali C3 pada bulan kedua. Maka biaya selama bulan pertama dapat ditulis dengan N dikurang D dikali C3 sama dengan M dikali D dikurang D dikali C3 sama dengan M dikurang 1 dikali D dikali C3. Sedangkan biaya selama bulan kedua adalah M dikurang 2 dikali D dikali C3 dan seterusnya, sehingga kita dapatkan rumus total biaya untuk mempertahankan peserta tanpa pekerjaan, yaitu M dikurang 1 dikali D dikali C3 ditambah M dikurang 2 dikali D dikali C3 ditambah M dikurang 3 dikali D dikali C3 ditambah sampai dengan ditambah 2 dikali D dikali C3 tambah D dikali C3, yang dapat kita tulis juga sebagai D dikali C3 dalam kurung M dikurang 1 ditambah M dikurang 2 ditambah M dikurang 3 ditambah sampai dengan ditambah 2 ditambah 1. Lalu, dengan menggunakan rumus jumlah deret aritmatika yang dipaparkan pada slide ini, lalu dilanjutkan dengan proses penyederhanaan, didapatkanlah jumlah dari suku deret aritmatikanya adalah M per 2 dikalikan M kurang 1. Sehingga, diperoleh persamaan 1 sebagai berikut: D kali C3 dikalikan M kali M kurang 1 per 2 sebagai biaya total untuk mempertahankan peserta yang menganggur. Lalu, total biaya per kelompok adalah jumlah dari biaya pelatihan per kelompok C1 ditambah M kali D dikali T dikali C2 dan biaya mempertahankan peserta tanpa pekerjaan yang layak diberikan oleh persamaan 1. Kami berasumsi sekumpulan peserta pelatihan dilatih setiap M bulan. Total biaya per bulan ZM diberikan oleh ZM sama dengan C1 per M ditambah D dikali T dikali C2 ditambah D dikali C3 dikali M kurang 1 per 2. Untuk menentukan M, maka Z aksen M sama dengan 0. Perhatikan bahwa Z aksen M sama dengan min C1 per M kuadrat ditambah D dikali C3 per 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa total biaya minimum di setiap variabel yang berubah. Untuk yang pertama, kita akan membahas perubahan satu variabel, yakni variabel D.
Jika permintaan D berubah secara konstan dengan beda 1, maka diperoleh biaya total optimum yang cenderung terus meningkat dengan biaya tetap C1 sebesar $15.000, biaya marginal C2 sebesar $100, gaji bulanan C3 sebesar $900, dan lama pelatihan T selama 12 bulan. Akan kita dapatkan biaya total optimum yakni sebesar $11.300 terjadi ketika permintaan D sama dengan 3. Nah, hasil plot data permintaan dan biaya total optimum menunjukkan bahwa diperoleh kurva garis lurus yang cenderung terus meningkat dengan perubahan biaya yang sangat signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak permintaan, maka semakin meningkat biaya total optimum. Jika biaya tetap atau C1 berubah atau perubahan satu variabel, nilainya dapat kita lihat pada tabel, di mana pada tabel dapat kita simpulkan bahwa biaya total optimumnya bernilai 9.633,33. Ini terjadi ketika permintaan atau D adalah 3, biaya tetap atau C1 adalah 10.000, biaya marginal atau C2 adalah 100, gaji bulanan atau C3 adalah 900, selama pelatihan atau T adalah 12. Plot perubahan biaya tetap atau C1 terhadap biaya total optimum dapat kita lihat pada grafik, di mana pada grafik jika biaya tetap berubah secara konstan dengan beda 1.000, maka diperoleh biaya total optimum 9.633,33. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar biaya marginal, maka semakin meningkat biaya total optimum. Hasil plot biaya tetap terhadap biaya total optimum menyerupai kurva garis lurus dengan perubahan yang signifikan. Selanjutnya akan dilihat biaya total optimum jika biaya marginal terjadi perubahan. Di sini biaya marginal berubah secara konstan dengan beda $100, sehingga diperoleh biaya total optimum sebesar $11.300. Hal ini terjadi ketika jumlah permintaan sebanyak 3, biaya tetap sebesar $15.000, biaya marginal sebesar $100, dan gaji bulanan sebesar $900, dengan lama pelatihan selama 12 bulan. Kemudian akan dilihat perubahan biaya marginal terhadap biaya total optimum. Hasil plot biaya marginal terhadap biaya total optimum yang diperoleh membentuk kurva garis lurus dengan perubahan biaya yang sangat signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar biaya marginal yang diberikan, maka semakin meningkat pula biaya total optimum yang diperoleh. Selanjutnya, jika gaji bulanan atau C3 berubah, perubahan terjadi pada satu variabel dapat kita lihat pada tabel, di mana terdapat permintaan atau D, biaya tetap atau C1, biaya marginal atau C2, gaji bulanan atau C3, lama pelatihan atau T, interval waktu optimal atau M negatif, M positif, ZM negatif, ZM positif, dan biaya total optimum. Biaya total optimum dapat kita peroleh dari membandingkan nilai ZM negatif dengan ZM positif, dan kita dapatkan biaya total optimum yang nilainya yaitu 11.300 sampai dengan 13.800. Untuk melihat plot perubahan gaji bulanan atau C3 terhadap biaya total optimum, dapat kita lihat pada grafik bergerak lurus ke atas yang dapat kita simpulkan yaitu gaji bulanan semakin besar, maka biaya total optimum juga semakin besar. Selanjutnya akan dilihat biaya total optimum jika jumlah permintaan dan biaya tetap terjadi perubahan. Di sini dapat dilihat bahwa jumlah permintaan dan biaya tetap masing-masing berubah secara konstan dengan beda 1 dan $1.000, sehingga diperoleh biaya total optimum sebesar $5.000. Hal ini terjadi ketika jumlah permintaan sebanyak 1, biaya tetap sebesar $10.000, biaya marginal sebesar $100, dan gaji bulanan sebesar $900, dengan lama pelatihan selama 12 bulan. Kemudian akan dilihat perubahan jumlah permintaan dan biaya tetap terhadap biaya total optimum. Dari hasil plot data permintaan biaya total optimum pada grafik sebelah kiri, diperoleh kurva garis lurus yang cenderung terus meningkat dengan perubahan biaya yang sangat signifikan. Dan pada grafik sebelah kanan juga menunjukkan hal yang sama. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak permintaan dan semakin besar biaya tetap, maka semakin meningkat biaya total optimum yang didapatkan.
Jika permintaan atau D dan biaya marginal atau C2 berubah atau perubahan dua variabel, nilainya dapat kita lihat pada tabel, di mana pada tabel biaya total optimumnya bernilai 5.950. Hal ini dapat terjadi ketika permintaan atau D sama dengan 1, biaya tetap atau C1 sama dengan 15.000, biaya marginal atau C2 sama dengan 100, gaji bulanan atau C3 sama dengan 900, lama pelatihan atau T sama dengan 12. Plot perubahan permintaan atau D dan biaya marginal atau C2 terhadap biaya total optimum dapat kita lihat pada kedua grafik. Jika permintaan berubah secara konstan dengan beda 1 dan biaya marginal berubah konstan dengan beda 100, maka diperoleh biaya total optimum 5.950. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah permintaan dan biaya marginal yang dikeluarkan, maka biaya total optimum juga semakin besar. Selanjutnya akan dilihat biaya total optimum jika jumlah permintaan dan gaji bulanan terjadi perubahan. Di sini jumlah permintaan dan gaji bulanan masing-masing berubah secara konstan dengan beda 1 dan $100, sehingga diperoleh biaya total optimum sebesar $5.950. Hal ini terjadi ketika jumlah permintaan sebanyak 1, biaya tetap sebesar $15.000, biaya marginal sebesar $100, dan gaji bulanan sebesar $900, dengan lama pelatihan selama 12 bulan. Kemudian akan dilihat perubahan jumlah permintaan dan gaji bulanan terhadap biaya total optimum. Dari hasil plot permintaan terhadap biaya total optimum pada grafik sebelah kiri, diperoleh kurva yang menyerupai garis lurus dengan perubahan biaya yang sangat signifikan. Pada grafik sebelah kanan juga terjadi hal yang sama. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah permintaan dan gaji bulanan yang dikeluarkan, maka biaya total optimum juga semakin besar. Selanjutnya, jika biaya tetap C1 dan biaya marginal atau C2 berubah, perubahan terjadi pada dua variabel. Dapat kita lihat pada tabel, terdapat permintaan atau D, biaya tetap atau C1, biaya marginal atau C2, gaji bulanan atau C3, lama pelatihan atau T, interval waktu optimal atau M negatif, M positif, ZM negatif, ZM positif, biaya total optimum. Biaya total optimum dapat kita peroleh dari membandingkan hasil dari ZM negatif dan ZM positif. Kita dapatkan hasilnya 9.633 sampai dengan 44.800. Selanjutnya, untuk melihat plot perubahan biaya tetap atau C1 dan biaya marginal atau C2 terhadap biaya total optimum, dapat kita lihat pada grafik sebelah kiri ditinjau dari perubahan C1 terhadap biaya total optimum. Grafik bergerak ke atas dengan beda C1 1000 dan sebelah kanan dapat kita lihat plot dari ditinjau dari perubahan C2 terhadap biaya total optimum. Dengan beda C2 yaitu 100, grafik juga bergerak lurus ke atas, maka dapat kita simpulkan semakin besar biaya tetap, semakin besar juga biaya total optimum, dan semakin besar biaya marginal, maka semakin besar juga biaya total optimum. Selanjutnya, jika biaya tetap C1 dan gaji bulanan C3-nya berubah, seperti yang dipaparkan pada data tabel di bawah ini, kita memiliki biaya tetap C1 dan gaji bulanan C3-nya yang berubah secara konstan, masing-masing sebesar 1.000 dan 100. Namun, untuk permintaan D, biaya marginal C2, lama pelatihan T, tidak mengalami perubahan, sehingga biaya total optimal yang kita dapatkan sebesar 9.633,33 sampai dengan 15.333,3. Untuk plot data ketika variabel C1 dan C3 berubah ditunjukkan oleh dua plot grafik di bawah ini. Terlihat bahwa kedua plot grafik tersebut akan cenderung terus meningkat, namun dengan perubahan biaya total yang tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat disimpulkan, semakin besar biaya tetap dan gaji bulanan yang dikeluarkan, maka biaya total optimal juga akan semakin besar. Selanjutnya, jika biaya marginal C2 dan gaji bulanan C3-nya berubah, seperti yang dipaparkan pada data tabel di bawah ini, kita memiliki biaya marginal C2 dan gaji bulanan C3-nya yang sama-sama berubah secara konstan sebesar 100. Namun, untuk permintaan D, biaya tetap C1 dan lama pelatihan T tidak mengalami perubahan, sehingga biaya total optimal yang kita dapatkan sebesar 11.300
bervariasi sampai dengan 46.200. Untuk plot data, ketika variabel C2 dan C3 berubah, ditunjukkan oleh dua plot grafik di bawah ini. Terlihat bahwa kedua plot grafik tersebut menunjukkan akan cenderung terus meningkat dengan perubahan biaya totalnya yang signifikan. Hal ini dapat disimpulkan, semakin besar biaya tetap dan gaji bulanan yang dikeluarkan, maka biaya total optimal juga akan semakin besar. Nah, cukup sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kami sangat terbuka jika teman-teman memiliki suatu pertanyaan ataupun masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.